Halo semuanya, perkenalkan nama saya Indah Fauzia dengan NIM akhir 658 dari kelas EMJ Mata Kuliah Strategi Internasional dengan dosen pengampu Pak Hafid. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai transformasi model bisnis perusahaan internasional di mana saya mengambil contoh yaitu Zoom Communication. Nah, sebagian besar dari kita tentu mengenal Zoom sebagai aplikasi online yang sangat populer saat pandemi, di mana setelah pandemi berakhir, Zoom itu tidak berhenti sebagai platform video conference saja, di mana perusahaan ini tuh melakukan transformasi besar dan mengubah arah bisnisnya menjadi platform kerja berbasis AI. Nah, perubahan inilah yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini. Nah, sebelum kita membahas transformasinya, mari kita mengenal terlebih dahulu mengenai perusahaan Zoom ini. Di mana Zoom ini tuh didirikan oleh Eric S. Yuan pada tahun 2011 dan resmi meluncurkan layanan pada tahun 2013. Nah, perusahaan itu berbasis di San Jose, California, Amerika Serikat dan mulai tercatat di Nasdaq pada tahun 2019. Nah, titik balik terbesar dari Zoom ini tuh terjadi pada masa pandemi COVID 2019, di mana pada saat itu penggunaan layanan rapat online itu meningkat drastis dan pendapatan Zoom itu sempat tumbuh hingga 355% secara tahunan, menjadikan salah satu perusahaan teknologi dengan pertumbuhan tercepat pada masa tersebut. Nah, namun ketika pandemi mulai mereda dan pola kerja berubah menjadi hybrid, Zoom itu menyadari bahwa mereka itu tidak bisa terus bergantung pada layanan video conference saja. Nah, karena itu pada November 2024 perusahaan itu resmi mengganti namanya itu dari Zoom Video Communication menjadi Zoom Communication. Nah, perubahan nama itu menunjukkan bahwa Zoom ini tuh ingin dikenal sebagai platform komunikasi dan produktivitas berbasis AI, bukan hanya aplikasi video meeting. Nah, saat ini Zoom itu memiliki berbagai layanan seperti Zoom Workplace, Zoom Phone, Zoom Contact Center, Zoom Event, Zoom AI Companion. Nah, pada tahun fiskal 2025, Zoom itu melayani sekitar 192.600 pelanggan enterprise dengan pendapatan mencapai 4,6 miliar dolar AS. Pertanyaannya, mengapa Zoom itu sampai harus melakukan perubahan yang sebesar ini? Dan ternyata terdapat beberapa faktor yang mendorong transformasi tersebut, di mana yang pertama itu normalisasi pasar pasca pandemi. Nah, ketika semakin banyak orang kembali bekerja secara langsung atau hybrid, nah kebutuhan video meeting itu tidak lagi setinggi sebelumnya sehingga pertumbuhan Zoom itu mulai melambat. Yang kedua, meningkatnya persaingan dari Microsoft Teams dan Google Meet. Nah, kedua platform tersebut itu menawarkan layanan komunikasi yang terintegrasi dengan berbagai produk lain sehingga menjadi pesaing kuat bagi Zoom. Nah, ketiga, perkembangan teknologi artificial intelligence atau AI yang sangat pesat saat ini itu Zoom melihat bahwa AI ini tuh sebagai peluang untuk menciptakan layanan baru yang mampu meningkatkan produktivitas pengguna. Nah, keempat, perubahan kebutuhan konsumen, di mana saat ini pengguna itu tidak hanya membutuhkan fasilitas rapat online, tetapi juga fitur otomatisasi, ringkasan rapat, dan berbagai alat pendukung kerja hybrid. Nah, yang terakhir, sebagai perusahaan publik, Zoom itu juga harus meyakinkan investor bahwa mereka itu memiliki strategi pertumbuhan jangka panjang yang berkelanjutan dan tidak hanya bergantung pada momentum pandemi saja. Nah, setelah memahami faktor pendorong perubahan tersebut, nah sekarang kita akan melihat bagaimana transformasi ini tuh tercermin dalam bisnis model Canvas atau BMC-nya. Nah, pada model bisnis lama, Zoom ini tuh berfokus pada satu nilai utama, yaitu layanan video conference yang stabil, mudah digunakan, dan dapat diakses secara luas. Nah, sumber pendapatannya pun sebagian besar berasal dari langganan layanan video meeting. Nah, namun pada model bisnis baru,
Zoom itu menawarkan nilai yang lebih luas, yaitu sebagai platform kerja cerdas yang berbasis AI yang membantu komunikasi sekaligus produktivitas pengguna. Nah, perubahan ini juga terlihat pada sumber pendapatannya yang menjadi lebih beragam seperti Zoom Phone, Zoom Contact Center, Zoom Event, sehingga layanan AI companion berbayar. Nah, jika disimpulkan terdapat 3 perubahan utama dalam model bisnis Canvas dari Zoom ini, di mana yang pertama value proposition-nya itu berubah dari layanan video call menjadi platform berbasis AI. Yang kedua, revenue stream menjadi lebih beragam sehingga perusahaan itu tidak bergantung pada satu sumber pendapatan. Nah, yang ketiga, key research-nya itu bergeser dari fokus teknologi yang menuju ke pengembangan kemampuan AI dan pengelolaan data. Nah, dengan demikian perubahan nama Zoom Communication sebenarnya juga merupakan konsekuensi dari perubahan model bisnis yang lebih besar. Nah, selanjutnya mari kita lihat bagaimana perkembangan Zoom di Indonesia, di mana pada saat pandemi, Zoom itu menjadi salah satu platform yang paling banyak digunakan untuk pembelajaran jarak jauh, rapat kerja, maupun berbagai kegiatan virtual lainnya. Nah, namun dalam penerapannya, Zoom juga menghadapi beberapa tantangan seperti keterbatasan infrastruktur internet di sejumlah daerah, biaya lisensi premium, serta isu keamanan dan privacy yang sempat menjadi perhatian publik. Nah, setelah pandemi, pola penggunaan Zoom di Indonesia itu juga ikut berubah saat Zoom itu lebih banyak digunakan oleh perusahaan, institusi pendidikan, dan organisasi yang membutuhkan layanan komunikasi profesional. Sementara itu, fitur-fitur AI terbaru masih lebih banyak dimanfaatkan oleh perusahaan besar dan belum digunakan secara luas oleh pelaku UMKM. Nah, lalu bagaimana dampak dari transformasi yang dilakukan Zoom, di mana dari sisi finansial, Zoom itu mencatat beberapa pendapatan sekitar 4,6 miliar dolar AS pada tahun fiskal 2025 dengan pertumbuhan sekitar 3%. Nah, meskipun tidak setinggi pada masa pandemi, perusahaan tetap mampu mempertahankan pertumbuhan dan memperluas sumber pendapatannya melalui layanan AI dan segmen enterprise. Nah, namun demikian pertumbuhan perusahaan itu memang melambat dibandingkan pasca puncak pandemi, sehingga monetisasi layanan AI itu masih menjadi tantangan ke depan. Nah, dari sisi non-finansial, transformasi ini tuh berhasil mengubah citra Zoom dari aplikasi meeting menjadi platform kerja berbasis AI. Nah, selain itu, perusahaan juga meningkatkan investasi pada talenta dan teknologi AI. Nah, meski begitu, beberapa inovasi seperti konsep digital twin masih menimbulkan diskusi mengenai etika, privacy, serta kepercayaan dari pihak pengguna. Nah, yang terakhir dari kasus ini tuh terdapat beberapa pelajaran penting yang bisa kita ambil. Yang pertama, momentum eksternal seperti pandemi tidak dapat dijadikan sebagai strategi jangka panjang. Yang kedua, pentingnya melakukan diversifikasi produk dan sumber pendapatan agar tidak bergantung pada satu layanan saja. Yang ketiga, perusahaan itu harus berani melakukan reposisi identitas ketika model bisnisnya berubah secara fundamental. Dan yang terakhir, setiap transformasi harus didukung oleh model pendapatan yang jelas sehingga dapat memberikan hasil yang nyata bagi perusahaan. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.